Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabat yang baik hati dimanapun kalian berada. Kembali berjumpa dengan saya di dalam suara kebenaran. Saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kali ini suara kebenaran ingin memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan oleh Zakir Naik atas pertanyaan dari seorang wanita. Kita lihat cuplikan video berikut ini. 13 verse 13. Gospel of John, chapter number 13, verse number 13. Yeah. What does it say? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. This is the words of Jesus Christ, peace be upon him. In Indonesian. Who's saying this? Jesus. Jesus is saying that you call me Lord and teacher, and you are? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. Here Jesus Christ, peace be upon him, is saying you call me Lord and teacher, and you are right. Here again, Jesus Christ, peace be upon him, is not saying himself that I am God or worship me. Again, I'm not sure whether this is in red letter. Is this in red letter, sister? Is this in red letter? Can you please repeat? Is this in red letter? Red letter Bible means whatever Jesus Christ, peace be upon him, says, it's in red. Is this the word of Jesus Christ, peace be upon him? Sister, is this in red? No. Red letter Bible means there is a Bible in which all the sayings of Jesus Christ, peace be upon him, is in red. So my challenge is, you point out from anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. This is not the sayings of Jesus, point number one. He himself is not saying he's God or worship me. It is somebody else saying that. And even if I agree that Jesus Christ, peace be upon him, said, he said, you call me Lord and teacher. Wanita ini bertanya kepada Zakir Naik tentang Yohanes 13 ayat yang ke-13. Jadi dia bertanya ya kepada Zakir Naik, tolong dijawab. Kenapa dia bertanya begitu? Karena memang Zakir Naik ini kan selama ini selalu ceramah di mana-mana ya, di berbagai negara gitu. Dia seorang penceramah yang begitu luar biasa ya sebetulnya ya. Dia didengarkan oleh banyak orang. Di setiap ceramah dia selalu bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya kan? Dengan berbagai macam argumentasi yang dia sampaikan. Wah, macam-macam lah ya. Argumentasi ini, argumentasi itu. Dia cukup menguasai khusus untuk ya Injil Yohanes dan beberapa Injil yang lain ya yang dia hafal ayat-ayatnya. Dia memberikan argumentasi yang banyak. Kemudian ada satu argumentasi yang selalu dia pakai, dia gunakan untuk melawan orang Kristen sehingga mereka tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Selalu ngomong begini, berikan saya satu ayat yang bunyinya begini, bunyinya begini. Ini perkataan Yesus ya. Yesus berkata begini, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kalau ada ayat yang Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kalau ada ayatnya, saya akan langsung masuk Kristen. Kata dia gitu, kata Zakir Naik. Nah, dalam ceramah ini yang barusan saya tunjukkan ini kepada teman-teman, seorang wanita ini dia memberikan ayat Yohanes 13 ayat yang ke-13 dan bertanya, kira-kira menurut Bapak bagaimana dengan ayat ini? Ya kan? Saya pikir ini adalah bentuk jawaban dari wanita ini terhadap Dr. Zakir Naik untuk menjawab pertanyaan dia, ada nggak Yesus bicara begitu? Nah, di dalam Yohanes 13 ayat 13 dikatakan begini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Yesus bilang, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab aku memang guru dan Tuhan. Apa yang disampaikan oleh wanita ini itu disanggah oleh Dr. Zakir Naik.
dengan 3 alasan. Dia mau menyanggah bahwa itu bukan dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. 3 hal yang dia sampaikan. 1, dia berkata begini, kamu berkata aku guru dan Tuhan. Kan Yesus ngomong gitu ya, kamu berkata aku guru dan Tuhan. Perkataan itu tidak sah dari Yesus. Kalau Yesus mengatakan aku guru dan Tuhan, tidak sah. Kenapa? Karena dia seperti menjawab pertanyaan atau hal-hal yang disampaikan oleh murid-muridnya. Jadi seperti dia, daripada pusing, ya udah kamu bilang kan aku guru dan Tuhan. Ya udah benar, aku guru dan Tuhan. Nah, bagi dia ini sebuah pernyataan yang tidak sah dari Yesus. Tidak sah. Karena dia seperti sedang kesel begitu ya, menjawab pertanyaan dari murid-muridnya. Jadi itu tidak sah, karena itu pernyataan orang lain sebetulnya, bukan pernyataan Yesus. Yang kedua, pernyataan Yesus ini, kalaupun benar kata Zakir Naik, kalaupun dari dia, tidak sama seperti apa yang saya mau. Yang saya mau, Yesus katakan langsung, aku Tuhan, sembahlah aku. Ya kan? Jadi yang kedua, kalaupun pernyataan Yesus itu benar, nggak sama seperti yang saya mau. Yang saya mau itu Yesus berkata begini, akulah Tuhan, sembahlah aku. Jadi alasan yang kedua, kenapa Yesus bukan Tuhan? Ya, nggak seperti apa yang saya katakan gitu. Kemudian yang ketiga, Zakir Naik berkata, tulisan yang bunyinya itu, tulisan itu di dalam Injil Yohanes 13 ayat yang ke-13 itu, tulisannya warnanya apa? Merah bukan gitu, kata dia. Perempuan ini bingung-bingung, maksudnya apa gitu. Mungkin dia kurang jelas kali ya, aksen dari bahasa Inggrisnya Zakir Naik kurang jelas, jadi dia bingung gitu. Lalu dia bilang, tulisannya warnanya merah bukan? Terus akhirnya Zakir Naik langsung menjawab, itu pasti merah kan? Nah, kalau tulisan warna merah, itu bukan pernyataan dari Tuhan. Bukan, itu dari orang lain. Nah, saya mau bilang begini, kesimpulannya cuma satu adalah, apapun alasan atau pernyataan jawaban dari kita terhadap dia sudah bulat mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Saya ingin memberikan komentar terhadap 3 pernyataan dari Zakir Naik ini. Yang pertama dia mengatakan pernyataan itu Yohanes 13 ayat 13 tidak keluar langsung dari mulut Yesus, bukan pernyataan resmi karena dia seperti menjawab apa yang disampaikan orang. Kamu bilang kan, kamu berkata, aku guru dan Tuhan kan? Tepat, aku memang guru dan Tuhan. Pernyataan itu disanggah Zakir Naik itu tidak resmi dari Tuhan. Saya mau katakan bahwa apa yang dikatakan di dalam Yohanes 13 ayat 13 itu betul-betul perkataan Yesus. Dan bukan hanya sekedar karena Yesus mungkin sudah bosan dibilang-bilang begitu, jadi ya udahlah diiyahin aja. Bukan. Yesus mau menegaskan bahwa pernyataan mereka itu tidak salah. Betul, Yesus itu guru dan Tuhan. Tidak salah, betul. Jadi selama ini apa yang disampaikan oleh murid-muridnya, oleh pengikut-pengikut Kristus bahwa dia adalah guru dan Tuhan, itu benar. Benar, dia adalah Tuhan. Jadi bukan bilang itu pernyataan tidak resmi dari Tuhan. Itu pernyataan resmi. Yesus yang bilang langsung bahwa dia adalah Tuhan. Yang kedua, Zakir Naik memaksakan begini. Kalau itu dari Tuhan, bunyinya beda. Yang saya mau bunyinya begini. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Nah ini yang kedua, ini buat saya adalah pernyataan yang terlalu memaksa. Dan mau-maunya dialah, suka-suka dia aja lah. Kan begitu, suka-suka dia. Masa harus sesuai dengan apa yang disampaikan? Ya kan terserah lah mau dia terima atau enggak pernyataan Yesus, terserah dia aja. Yang penting tidak harus mengikuti kata-kata dia. Kalau mengikuti kata-kata Zakir Naik itu bukan firman dari Tuhan, itu firman dari Zakir Naik. Kan begitu sederhananya. Masa harus mengikuti kata-kata kita manusia? Saya ngomong gini ke Tuhan, misalkan ngomong, Tuhan benar Tuhan? Iya. Tuhan gak ngomong langsung. Atau perkataan Tuhan beda dengan kata-kata. Coba Tuhan bilang, menurut kata-kata saya, Tuhan adalah Tuhan dan sembahlah Tuhan. Kan begitu. Kan itu menurut kata-katanya dia. Masa perkataan dia harus dimasukkan ke dalam pernyataan Tuhan? Ya kan? Ini kan
bentuk kekacauan berpikir, ya kan, bentuk kegagalan berpikir dan kekacauan berpikir dari Zakir Naik. Dia memaksakan kata-kata dia itu secara eksplisit dia harus dikatakan oleh Tuhan. Karena tidak ada di dalam Alkitab, maka tidak resmi jadi Tuhan. Ah, saya bodoh amat lah. Ya kan? Ya, memang begitu. Di Al-Quran juga mungkin kan banyak kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan? Kan kok kata-katanya nggak seperti yang saya mau? Tidak berarti itu tidak menjadi Al-Quran, kan? Sama dengan Alkitab, tidak berarti itu tidak menjadi perkataan Tuhan karena tidak sama dengan yang kita mau. Kan begitu. Di undang-undang negara, kata-katanya bunyinya tidak seperti yang kita inginkan. Ya kan? Bunyinya bukan begitu. Misalkan kita melakukan kasus pembunuhan, perampokan, atau apapun lah gitu. Lalu ada undang-undangnya, tapi isi undang-undangnya tidak sama seperti yang kita harapkan, kata-katanya nggak sama. Lalu itu tiba-tiba jadi tidak menjadi undang-undang, kan nggak begitu cara berpikirnya. Jadi kekacauan berpikir dari Zakir Naik, harus sama dengan kata-kata dia. Gimana caranya? Ya pikiran Tuhan, perkataan Tuhan, terserah Tuhan lah. Dia mau ngomong menurut gimana, ya terserah dia, nggak harus sama seperti yang kita mau, kan. Kemudian yang ketiga, dia memaksakan begini. Tulisan itu kan warnanya merah ya. Dia tanya ke perempuan ini rada-rada bingung gitu ya. Tulisan itu warna merah bukan? Lalu Zakir Naik jawab sendiri, itu pasti merah. Nah kalau merah, itu bukan dari Tuhan. Nah ini lagi, dia mulai mengotak-ngotak kalau kuning, biru, hijau, coklat, itu dari sini, merah. Kenapa jadi maunya dia gitu ya? Kalau merah bukan dari Tuhan, tahu dari mana gitu loh. Tahu dari mana kamu kalau merah itu bukan dari Tuhan? Ya, saya ingin jelaskan tentang tulisan warna merah. Tulisan warna merah itu sesungguhnya di Bible, di Alkitab Bible book ini tidak ada tulisan yang berwarna merah. Nggak ada. Di sayanya nggak ada ya. Tidak tahu di teman-teman yang lain. Di Indonesia nggak ada. Saya punya beberapa Alkitab ya. Terjemahan Alkitab yang berbeda-beda. Alkitab begini, beda-beda gitu. Tulisannya sama semua, warnanya hitam, nggak ada warna merah. Nah, di mana tulisan warna merah itu? Tulisan warna merah itu hanya ada di Alkitab elektronik, seperti ini. Ya kan? Tuh, teman-teman lihat ya. Tulisan warna ini warna merah. Dan ini hanya ada di 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di lain nggak ada. Nggak ada, hanya di sini. Di 4 Injil. Ini yang Yohanes 13 ayat 13 tadi ya, yang dipersoalkan oleh dia warnanya merah. Nah dia bilang ini bukan dari Tuhan katanya. Pertanyaannya kenapa di 4 kitab Injil, 4 kitab Injil ini kenapa warnanya merah? Ada yang merah, ada yang hitam. Nah menurut catatan yang saya baca, ya kan, menurut catatan ini yang saya baca, tulisan warna merah itu berdasarkan kesepakatan daripada pakar begitu ya. Kesepakatan daripada pakar itu dibuat warna merah, mereka sepakati bahwa itu adalah pernyataan langsung dari Yesus. Ya, jangan menurut Zakir Naik ya, itu bukan dari Yesus. Dia kan bukan pakar Alkitab ya. Jadi bukan dia yang saya dengar. Pakar Alkitab ini mengatakan bahwa itu pernyataan langsung dari Yesus. Kita lihat ya, apa yang dikatakan menurut pernyataan ini. Nah ini teman-teman bisa buka ya, saya menggunakan istilah Google kosong gitu. Google kosong tuh. Nah pernyataan dari tulisan warna merah menggunakan tinta warna merah ini disepakati oleh para pakar sejarah Kristiani, ya kan, keluar dari mulut Yesus atau diucapkan oleh Yesus sehingga memilih warna merah. Jadi penggunaan penggunaan huruf warna merah ini untuk menegaskan bahwa itu keluar langsung dari mulut Yesus. Ya buat saya sih sebenarnya begini, tidak menggunakan warna merah pun di kitab begini nggak ada masalah sebetulnya buat saya. Ya untuk 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya kan, tidak usah pakai warna merah pun kita bisa tahu kok mana pernyataan keluar dari Yesus, dari orang Farisi, dari ahli Taurat, dan kita bisa tahu. Tapi ya ini kesepakatan para pakar Kristiani ya menulis begitu. Kemudian yang kedua, kenapa menulis ke warna merah? Untuk memperjelas tulisan.
Jadi lebih jelas nih, bisa kebaca gitu maksudnya. Jadi sebetulnya kedua hal itu tadi, alasan kedua hal itu tadi, itu tidak ada kaitannya dengan perkataan Yesus atau bukan. Kalau kita mau lihat kembali kepada manuskrip asli ya kan, tulisan asli Injil ini dari catatan sejarah aslinya yang pertama kali ditemukan manuskripnya, kan nggak ada tulisan warna merah, biru, kuning, hijau, nggak ada. Ditulisnya dengan tinta warna hitam lah. Lalu dikumpulkan, lalu dikanonisasi, lalu dijadikan kitab perjanjian baru. Warnanya bukan merah, hitam, biru, kuning, coklat, nggak ada. Hitam semua. Gitu. Jadi tidak ada kaitan. Jadi pernyataan yang selalu disampaikan oleh Zakir Naik ini sebetulnya pernyataan yang tidak jelas, ya kan, dan penuh dengan tipu muslihat, kamuflase. Pokoknya intinya cuma satu lah, Yesus tidak boleh dijadikan Tuhan, itu aja, ya kan. Apapun alasannya, mereka selalu membangun alasan-alasan yang aneh. Mudah-mudahan dengan apa yang bisa disampaikan oleh Suara Kebenaran ini semakin membuat kita cerdas berpikir dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, bersama dengan saya di dalam Suara Kebenaran, kita berjumpa kembali pada Suara Kebenaran episode berikutnya. God bless you.